rintangan, segala cobaan kami lalui. Oh, oh. Untukmu Halmahera Timur, kami berjuang demi anak cucu. Bangkitlah, bangkit Halmahera Timur, jayamu menanti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Wirongayan, salah satu guru di SD Impres Wokajaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pendidik, dan para inovator pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah praktik baik yang telah kami implementasikan di sekolah kami, yaitu transformasi pelaksanaan ujian sekolah dari metode konvensional menjadi berbasis website. Inisiatif ini lahir dari sebuah observasi sederhana, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan pembelajaran siswa. Sebagai seorang pendidik, saya mengamati sebuah paradoks di lingkungan sekolah kita. Kita diberkahi dengan berbagai fasilitas modern, perangkat komputer yang lengkap, jaringan internet yang stabil, dan perangkat pendukung teknologi lainnya. Namun, seringkali fasilitas-fasilitas ini belum termanfaatkan secara optimal, terutama dalam proses asesmen atau ujian. Selama ini ujian sekolah masih didominasi oleh metode manual, pencetakan soal yang masif, distribusi lembar jawaban, pengawasan yang intensif secara fisik, hingga proses koreksi dan rekapitulasi nilai yang memakan waktu dan tenaga. Setiap periode ujian, tumpukan kertas soal dan lembar jawaban menjadi pemandangan yang akrab. Selain boros sumber daya, proses ini juga kurang efisien dan tidak sepenuhnya mencerminkan potensi teknologi yang sudah kita miliki. Saya melihat adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur digital dengan penerapannya dalam kegiatan inti pembelajaran, khususnya pada asesmen dan ujian sekolah. Melihat situasi tersebut, saya merasa perlu adanya perubahan. Namun, gagasan untuk beralih ke ujian berbasis website tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, tidak semua siswa terbiasa dengan teknologi. Ada kekhawatiran akan kerumitan teknis, ketidakmampuan mengoperasikan sistem, atau bahkan anggapan bahwa ujian digital kurang resmi. Kedua, selama ini soal-soal dirancang untuk kertas, maka perlu adaptasi ke format digital, dan ini membutuhkan waktu serta pemahaman teknis dari para guru. Ketiga, bagaimana mencegah kecurangan, serta menjamin data nilai tersimpan dengan aman. Berangkat dari kesadaran akan potensi dan tantangan yang ada, saya memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan menyampaikan ide ini kepada kepala sekolah dan rekan guru. Selanjutnya, menyampaikan platform ujian sederhana berbasis web yang mudah diakses tanpa membutuhkan biaya, yaitu dengan memanfaatkan Google Sites untuk mendesain kerangka website, Canva untuk memperindah tampilan website. Dan untuk membuat soal-soal ujian, saya memanfaatkan Google Form. Selanjutnya, link soal Google Form yang sudah siap, saya sematkan pada kerangka web yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang isi dari kerangka web. Web yang saya buat terdiri dari 3 menu, yaitu menu beranda, berisi ucapan selamat datang kepada peserta ujian, dan sambutan dari Kepala Sekolah SD Impres Wokajaya. Selanjutnya, pada menu kedua, berisi jadwal ujian dan jadwal pengawas ruang. Tujuannya adalah agar memudahkan peserta didik dalam melihat jadwal ujian, dan siapa guru yang akan bertugas sebagai pengawas ruang pada hari itu. Dan pada menu ketiga atau menu terakhir, berisi soal-soal dari semua mata pelajaran, sehingga peserta didik dapat mengisi soal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berhubung karena semua soal dari setiap mata pelajaran sudah termuat dalam web, tentu timbul pertanyaan, bagaimana jika peserta didik mengerjakan soal di luar dari jadwal yang ditetapkan? Tentu ini berpotensi menimbulkan kecurigaan kebocoran soal. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka setiap mapel soal telah saya kunci dengan kode atau token. Dan token ini hanya diberikan pada saat ujian mapel tersebut berlangsung. Setelah melalui serangkaian aksi tersebut, kami mendapatkan banyak pembelajaran dan melihat dampak positif yang signifikan.
1. Efisiensi dan akuntabilitas, proses koreksi dan rekapitulasi nilai menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Kedua, optimalisasi fasilitas, komputer dan jaringan internet sekolah kini benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan peningkatan nilai investasi sekolah pada infrastruktur teknologi. Ketiga, peningkatan literasi digital, baik guru maupun siswa menjadi lebih akrab dan terampil dalam menggunakan teknologi untuk keperluan pendidikan. Siswa belajar tentang etika digital dan pentingnya integritas dalam lingkungan online. Keempat, pengurangan biaya dan dampak lingkungan, penggunaan kertas untuk soal dan lembar jawaban berkurang drastis, dan menghemat anggaran sekolah serta mendukung gerakan ramah lingkungan. Demikianlah praktik baik yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5